Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Salam sejahtera. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Dan alhamdulillah, ya puji Tuhan, kita bisa bertemu dalam kesempatan ya yang cukup langka ini. Dan mungkin pertama-tama saya ingin berterima kasih dulu kepada teman-teman semuanya, yaitu sudah tertarik ya untuk bergabung ke lembaga ini, yaitu Indonesian Center for Social Science Research atau disingkat ICSSR. Bacanya bebas sih, mau dalam bahasa Inggris boleh, ICSSR boleh, atau ICSSR boleh juga, bebas ya. Nah, jadi terima kasih ya. Saya sebenarnya begini teman-teman, apa ya? Tadi sudah disebutkan juga oleh Mbak Nurul ya. Jadi ada istilah I recall ya, nanti akan saya jelaskan juga I recall itu apa. Yang jelas ICSSR ini sudah ada di dalam angan-angan saya itu sejak tahun 2023 ya, sudah ada itu. Nantilah saya jelaskan sejarahnya bagaimana ini ada, muncul dan seterusnya. Cuma yang saya agak heran dan juga gimana ya, takjub dan luar biasa lah ya. Istilahnya kalau kata Ariel Noah itu, kalian luar biasa. Ya, jadi luar biasa. Saya di luar perdugaan ya, di luar dugaan saya ternyata ICSSR ini betul-betul diterima dan direspon secara antusias ya oleh teman-teman semua. Um, saya kira dari singkatannya aja itu agak susah ya. Mungkin beda dengan teman-teman yang mohon maaf ya, mungkin terbiasa dengan bahasa Inggris gitu. ICSSR itu biasa sih gitu. Cuma mungkin kalau di dalam bahasa Indonesianya ICSSR ini agak susah mungkin ya untuk teman-teman yang mungkin kurang terbiasa. Ternyata ya penerimaan masyarakat akademik mungkin ya, teman-teman saya sebut masyarakat akademik karena kan rata-rata sarjana. Kemarin banyak sih teman apa ya, ada yang dari mahasiswa gitu, maksudnya mahasiswa S1 itu tidak saya terima karena masih ya gimana ya, mohon maaf ya, bau kencur lah. Masih terlalu belum matang gitu ya. Jadi mahasiswa S1 itu belum belum bisa ke ranah apa namanya, riset ya dan penelitian. Ini nanti akan saya jelaskan ICSSR ini apa, terus apa kaitannya dengan lembaga ataupun organisasi yang juga ya kebetulan saya pimpin dan juga saya dirikan ya. Jadi terima kasih ya, sekali lagi saya ucapkan, saya sampaikan kepada teman-teman yang sudah begitu tertarik ya, sampai bahkan tadi siang itu ada juga yang apa ya, ngebet gitu ya, pengen banget bergabung di ICSSR ini. eh, Apa ya, mungkin sudah bergabung beliaunya. Jadi ya sudah, saya lihat track record publikasi dan risetnya dulu begitu ya. Dan lumayan bagus lah. Oke, saya buka lagi Google Form-nya, terus beliau mendaftar. Jadi terima kasih teman-teman ya. Di luar dugaan dan alhamdulillah, mudah-mudahan ini menjadi awal yang bagus, yang baik. Kita lihat nanti ya bagaimana perkembangan ke depannya. Mudah-mudahan lah, saya kira ini adalah lembaga yang bagus ya, terutama bagi kita-kita masyarakat akademik ya kalau disebut ya. Apa academic society istilahnya ya, masyarakat akademik. Saya kira penting. ICSSR ini merupakan lembaga yang penting, harus ada gitu ya. Nanti saya jelaskan lebih lanjut. Oke, ya kira-kira saya akan membahas 4 hal ini. Ya, latar belakang bagaimana ICSSR ini terbentuk, dan nanti saya akan membuat kelompok besar dulu ya. Jadi teman-teman itu saya kelompokkan menjadi 2 kelompok besar ya. Nanti akan saya jelaskan. Terus bagaimana pendanaan lembaga ini ya. Dan yang terakhir kita akan membahas rapat kerja nanti ya.
Insya Allah rencananya di Surabaya. Nantilah kita bahas ya. Mungkin teman-teman yang mendaftar eh, hampir menjangkau seluruh daerah ya. Saya tidak mempersiapkan ininya, latar belakang teman-teman yang mendaftar. Oh ya, satu lagi. Saya kemarin sebenarnya ingin menyeleksi, ya betul-betul menyeleksi. Ini saya sendirian banget, ini alhamdulillah dibantu oleh Mbak Nurul, baru aja kemarin-kemarin ya. Jadi awal-awal saya sendirian. Ketika menyeleksi, sebenarnya awalnya saya betul-betul ingin, mohon maaf ya, istilahnya mengeliminasi yang saya kira mungkin belum waktunya bergabung di ICSSR. Tapi pengalaman saya membangun lembaga maupun organisasi, ya, saya dilema sebenarnya ini gimana enaknya gitu ya. Kalau ini tidak saya luluskan, yang ini saya luluskan, tapi nanti bagaimana ke depannya? Begitulah kira-kira ya. Pokoknya dilema saya, udahlah, saya akhirnya semua saya luluskan. Jadi teman-teman total ada, awalnya ya, total ada 176 pendaftar ya, awalnya. Tapi akhirnya kemarin ada 2 orang yang menyusul ya. Yang satu kebetulan dulu bimbingan saya ya di kelas peneliti. Terus karena punya basic riset yang memang sudah dibangun sejak mengikuti kelas saya, jadi saya rekrut aja ya, saya buka lagi. Jadi ada 2 yang menyusul, akhirnya total 178 yang mendaftar ya untuk menjadi mitra atau anggota peneliti di ICSSR. Dan jadi saya putuskan semuanya saya luluskan dulu. Semuanya saya luluskan dulu. Jadi hari ini, malam ini adalah penentuannya ya. Jadi ini kan awalnya saya terima dulu kalian semua. Terus nanti saya bahas ini semua, boleh tanya jawab ya, silakan, nanti akan saya jawab. Dan keputusan akhir itu saya kembalikan ke teman-teman ya, mau lanjut atau tidak ya. Yang penting saya harus menjelaskan ini dulu ya secara lisan biar betul-betul paham gitu ya. ICSSR itu apa ya teman-teman ya. Nah, jadi begitu. Jadi tidak ada yang tidak saya luluskan, cuma mungkin ya mohon maaf ya, karena saya kerja sendirian kemarin waktu nyeleksi dan kirim email itu semuanya saya ya. Ini aja medsos ICSSR ya, yang kemarin saya baru buat semua itu, ada YouTube, ada email ya, semuanya masih, emailnya aja masih gmail.com ya. Jadi mohon maaf ya, memang masih baru banget ya. Mudah-mudahan teman-teman tidak mempermasalahkan itu dulu ya. Kemarin juga ada yang mempertanyakan akte notaris, terus surat izin dan seterusnya, itu nanti dulu lah. Ini ini masih baru banget teman-teman ya. Jadi harap maklum, banyak kekurangan di sana sini, nanti kita lengkapi di kemudian hari semua. Gitu ya. Dan kayaknya ada beberapa yang kelewatan ya, tidak saya masukkan emailnya. Ya harap maklum lah ya. Mudah-mudahan nanti masih bisa bergabung. Oke, kita lanjut ke latar belakang. Jadi ICSSR ini sebenarnya teman-teman, tujuannya diantaranya ya adalah untuk saya pribadi ketika saya mensubmit artikel publikasi di jurnal ya, terutama ya yang internasional, itu kesulitan ketika memasukkan afiliasi. Kalau bidang artikel saya ataupun riset saya adalah pendidikan bahasa ya. Oh ya, mohon maaf, saya melewati memperkenalkan diri. Ya, tadi saya lupa bilang Mbak Nurul untuk memperkenalkan saya, tapi udah nggak apa-apa ya. Jadi yang jelas saya adalah direktur dan founder dari ICSSR ini ya. Dan saya aktif di riset penelitian. Saya ada satu lagi, bukan lembaga tapi organisasi ya. Kebetulan saya sendiri juga yang saya dan beberapa teman juga yang mendirikan organisasi ini yang disebut dengan iRecall ya. Saya merupakan ketuanya atau presidennya. Ya, yang jelas yang belum mengenal saya kerja atau beraktivitas di dunia riset, di dunia penelitian, publikasi juga, gitu ya. Hanya saja saya secara resmi itu tidak punya afiliasi teman-teman. Dulu sempat saya menjadi dosen
di salah satu perguruan tinggi negeri ya, honorer di Surabaya. Lumayan lama ya, sekitar 10 tahun. Terus habis itu saya tidak lanjut karena kebetulan saya nikah dengan orang Aceh ya. Jadi mau nggak mau saya pindah ke Aceh. Dan saat ini saya berada di Aceh, teman-teman ya. Jadi teman-teman yang lagi di Aceh, ini nanti mudah-mudahan kita bisa ketemu ya. Oke, yang jelas itu ya. Jadi setelah saya pindah ke Aceh, saya fokus kepada kelas-kelas riset, kelas-kelas peneliti online yang saya kelola dengan teman-teman iRecall ya. Kalau artikel saya tentang pendidikan bahasa ya, jadi S1 S2 saya pendidikan bahasa Inggris tepatnya. Saya selalu menggunakan afiliasi iRecall. Tapi kadang saya suka menulis hal-hal lain juga ya. Dan kadang saya membimbing teman-teman di bidang yang lain. Nah, kadang mereka memasukkan nama saya gitu ya di dalam artikel publikasinya. Nah, sementara bidangnya bukan pendidikan bahasa. Nah, itu jadi dilema, teman-teman. Kalau dimasukkan afiliasi iRecall itu nggak pas. Nah, begitu ya. Jadi saya butuh afiliasi yang bukan iRecall gitu, kira-kira. Nah, akhirnya muncullah ICSSR. Jadi itu sih ya, itu yang paling paling mendasar ya, simple kok alasannya. Dan saya kira kemarin di thread ya banyak juga yang bilang saya juga sering nulis artikel publikasi tapi nggak punya afiliasi gitu ya. Terus tanya-tanya kalau memang bidangnya masih bidang ilmu sosial bisa bergabung di ICSSR. Tapi kalau bidangnya bukan ilmu sosial, nah ini agak susah. Kemarin kayaknya bidangnya apa ya? Ilmu komputer apa matematika murni begitu ya. Mungkin ya nggak bisa mungkin untuk masuk ke ICSSR. Nah, cuma kalau hanya digunakan untuk afiliasi, saya juga kebetulan teman-teman ya eh, banyak merenung ya. Saya melihat riset-riset maupun yang ya laporan riset maupun yang berbentuk publikasi itu saya melihat kurang berdampak gitulah kira-kira ya. Kalau sementara ini banyak yang menganggap riset yang berdampak itu hanyalah artikelnya dikutip orang begitu. Itu pemahaman kebanyakan ya, baik dosen, penulis artikel ilmiah lah ya. Dikiranya hanya artikel atau riset yang berdampak itu jika artikel risetnya dikutip oleh para peneliti yang lain gitu. Itu kok saya kira kurang gitu ya. Nah, jadi saya kira betul-betul di ICSSR ini kita merumuskan bagaimana riset yang betul-betul berdampak. Dan yang terakhir, saya membutuhkan satu lembaga ya yang terutama mempromosikan riset. Ya, di luar negeri riset itu sangat dihargai loh teman-teman. Cuma di Indonesia nggak tahu ya kenapa riset ya hasil riset itu sangat kurang dihargai baik oleh pemerintah maupun masyarakat publik ya. Ini kalau masyarakat publik kita maklum lah karena kebanyakan orang awam ya. Jadi ketika berargumentasi itu lebih suka mengatakan sumbernya itu katanya gitu. Kalau eh, kita bilang ini adalah hasil riset itu kurang ya di masyarakat umum itu. Tapi biarinlah. Tapi kalau pemerintah menolak hasil riset ini yang keterlaluan. Nah, gitu ya. Jadi saya ingin ada lembaga yang bisa mempromosikan pentingnya riset. Nah, begitu ya. Jadi gimana ya? Mungkin teman-teman ada yang sudah tahu juga tentang saya dan seterusnya, tapi saya tidak akan membahas itu ya. Cuma saya merasakan selama ini orang lebih suka melihat diri seseorang gitu ya ketika berbicara. Yang ngomong ini siapa dulu gitu. Bukan yang disampaikan apa gitu. Gitu ya. Jadi kadang kalau presiden yang ngomong pasti bagus gitu ya. Kalau menteri yang ngomong pasti bagus dan seterusnya. Ya. Jadi orang nurut kepada omongan seseorang itu berdasarkan siapa orangnya gitu. Bukan berdasarkan apa yang diomongkan. Nah, gitu kira-kira ya. Nah, saya ingin mengubah
mindset ini dari siapa yang ngomong kepada apa yang diomongkan. Nah, begitu kira-kira ya. Nah, salah satu mindset pentingnya yang diomongkan itu adalah riset. Ketika kita berbicara, kita menggunakan dasar riset itu udah bagus. Nggak penting Anda itu siapa gitu. Nah, itu yang ingin saya bangun di ICSSR ini. Nah, tadi sudah saya sebut berkali-kali. Jadi saya selama ini ya aktif di iRecall, teman-teman. iRecall ini adalah organisasi para peneliti pendidikan bahasa. Ya. Jadi Indonesian Researchers for Language Learning and Teaching. Nah, ini kalau dari nama aja saya kira Anda paham ya. Jadi peneliti bidang pendidikan bahasa. Sudah berjalan cukup lama ya. SK Kemenkumhamnya sudah sejak saya lupa ya. Ada Mbak Frida nggak di sini? 2021 kalau nggak salah ya, pas COVID lah. Itu berarti sudah 4 tahunan. Jadi saya aktif di sini. Hanya saja begini. Jadi selama 4 tahun ini refleksi saya, iRecall ini banyak sekali keterbatasannya. Ya, pertama, jangkauannya adalah terbatas kepada pendidikan bahasa. Pendidikan bahasa ini kan tujuannya satu, nggak ada lebih. Mau kalian mau ngomong kayak gimana pun, yang namanya belajar bahasa itu tujuannya apa? Ya cuma satu, ya, language mastery atau penguasaan bahasa saja. Apapun ya. Oh enggak kok, mengajar bahasa itu bisa juga dengan memasukkan nilai-nilai keagamaan, nilai-nilai nasionalisme dan seterusnya dan seterusnya. Itu kan cuma perintilannya saja. Tujuannya tetap satu. Kalau mengajarkan bahasa Inggris yang penting apa? Yang diajarkan pinter bahasa Inggris. Itu tetap. Kalau mengajarkan bahasa Indonesia, nah ini yang agak bingung ya. Ada pendidikan bahasa Indonesia kepada orang Indonesia. Ini aja blunder menurut saya. Orang Indonesia udah pinter ngomong bahasa Indonesia, ngapain diajar bahasa Indonesia? Dan seterusnya ya. Jadi dari segi bidang keilmuannya saja itu sudah sangat terbatas. Terus saya juga melihat riset di bidang pendidikan bahasa itu buntu. Ya karena ujung-ujungnya tetap ya untuk penguasaan bahasa saja. Jadi mau dikembangkan kemanapun ya tetap, karena gimana ya, kalau riset itu tetap melihat esensi dari bidang keilmuan yang diteliti atau yang dikembangkan gitu ya. Tidak bisa ya, kalaupun bukan melenceng lah ya, semelenceng-melencengnya tetap harus balik ke sana gitu ya. Nah, pendidikan bahasa menurut saya mau diapa-apain ya tetap penguasaan bahasa. Nah, ini buntu menurut saya. Terus riset pendidikan bahasa kurang dampak. Nah, karena tujuannya hanya untuk menguasai bahasa gitu ya, dampaknya apa? Dan seterusnya. Begitu ya kira-kira ya. Dan iRecall ini adalah organisasi. Organisasi ya artinya ya fokusnya adalah bagaimana mengelola organisasi yang isinya adalah anggota-anggota. Terus kegiatan iRecall sejauh ini ya ada kelas peneliti. Ini pun sebenarnya bukanlah awalnya ya, bukan kegiatan inti dari iRecall. Tapi karena dirasa banyak anggota yang masih kurang ilmu tentang meneliti, jadi kami buatlah kelas peneliti. Dan ditambah kelas-kelas yang lainnya. Ada kelas persiapan S2, S3 luar negeri. Ada kelas pendampingan tugas akhir dan seterusnya. Jadi selama ini kami fokus ke sini, teman-teman. Terus yang kedua, kami juga mengelola jurnal ya, jurnal iRecall. Nah, fokusnya ke sini. Dan yang terakhir adalah konferensi internasional. Jadi iRecall akhirnya yang awalnya organisasi peneliti jadinya organisasi akademik IO ya, event organizer akademik gitu kira-kira. Nah, ini ada satu aspek yang saya kira kurang, yaitu pengembangan ilmu ilmu pengetahuan maupun risetnya masih jadi kurang ya. Kalau mau dibilang fokus dari iRecall itu adalah
menerbitkan artikel, udah titik gitu. Dampak yang lainnya jadi tidak ada. Nah, begitu ya. Jadi intinya saya merasa ada yang kurang di iRecall, mau diapa-apain mentok gitu ya. Jadi akhirnya saya perlu membuat satu lembaga sendiri yang fokusnya betul-betul kepada riset ya, riset penelitian-penelitian. Oke, selama ini saya sudah sering menggunakan ICSSR meskipun belum resmi terbentuk begitu ya. Tapi saya udah pede lah. Saya ketika punya ide membuat sesuatu dan seterusnya yang saya kira pasti nanti akan terbentuk dan resmi, itu saya berani udah. Jadi beberapa publikasi saya bersama bimbingan saya yang tadi ya, kelas peneliti tadi, itu sudah terbit di beberapa jurnal. Kalau Anda tahu namanya, ini Journal of Peace Education ya, jadi pendidikan perdamaian. Wah, ini kan banyak ya hal baru gitu kalau kita di dunia perjurnalan, di dunia riset ya. Kalau saya menggunakan iRecall kayaknya kurang pas ya, karena iRecall lagi-lagi pendidikan bahasa, tujuannya penguasaan bahasa. Meskipun kadang bisa iriskan gitu ya, pertemukan dengan pendidikan perdamaian. Jadi mengajarkan bahasa Inggris, mengajarkan bahasa dengan menyisipkan nilai-nilai perdamaian bisa juga. Tapi tetap ujung-ujungnya jangan dihilangkan ini penguasaan bahasanya. Karena kalau hilang penguasaan bahasanya jadinya ya yang diselewengkan tadi ya. Jadi harusnya ya udah pendidikan perdamaian aja, nggak usah ada bahasa-bahasanya. Nah, ini saya sudah menggunakan Indonesian Center for Social Science Research ya. Jadi ICSSR. Awalnya sih dulu di Bandung ya. Sekarang udah nggak lagi. Nah, terus ini apalagi ini tentang fashion, coba bayangin ya. Ini bimbingan saya mahasiswa S3 mana ya, saya lupa ya. Unpad apa UNS gitu ya. Udah lulus beliaunya, terus karena topiknya tentang fashion ya, tentang entertainment gitulah. Kan nggak mungkin juga saya pakai iRecall ya. Akhirnya saya pakai ICSSR. Terus yang terakhir baru 3 sih ya, yang saya menggunakan afiliasi ICSSR. Yang terakhir ini tentang perempuan ya, tentang feminisme, yaitu peran perempuan dalam sejarah IPA ya, ilmu uh, ilmu pengetahuan alam gitu, sains. Nah, ini saya juga sudah pakai ICSSR. Ya, saya kira itu teman-teman ya. Jadi sejarah dan akhirnya saya membentuk ICSSR. Yang jelas ini lagi proses untuk di akte notariskan ya, mohon doanya. Dan formatnya adalah yayasan teman-teman ya. Jadi bukan organisasi, dan ya mohon maaf ya kalau yayasan saya kira ya bisalah kita menentukan diri sebagai direktur ya. Kemarin ada yang bilang Anda sendiri feodal gitu ya. Saya kebetulan aktivis anti feodalisme teman-teman. Nah, jadi banyak yang menyerang saya. Nah, begitu kira-kira. Sekarang saya, jadi teman-teman kan latar belakangnya macam-macam ya. Ada yang lulusan S1 ya. Lulusan S1 masih saya terima karena setidaknya ada basic skripsi ya. Jadi masih ada basicnya sedikit. Terus ada teman-teman yang lulusan S2, ada lulusan S3 juga beberapa ya. Kayaknya Bapak Ibu ada di sini yang lulusan S3, dosen juga ya. Nah, ini saya kelompokkan sementara menjadi 2 kelompok. Yang pertama peneliti profesional. Ya, jadi peneliti profesional nanti ada penjelasannya. Yang kedua adalah peneliti pemula. Nah, ini silakan teman-teman, saya tidak akan menentukan sendiri ya. Teman-teman masuk kemana? Silakan kalau bahasa Jawa itu digrapya gitu ya. Digrapya itu ditelaah diri sendirinya ya. Apakah Anda sudah masuk ke peneliti profesional atau peneliti pemula? Kenapa ini penting? Karena begini, nanti di ICSSR ini teman-teman, banyak sih yang berharap bisa belajar gitu ya, belajar banyak di ICSSR. Tapi begini teman-teman, ICSSR ini bukan lagi saya peruntukkan sebagai wadah belajar, itu teman-teman ya. Jadi kalau mau belajar, terutama belajar riset ya, belajar maksudnya
nanti berharap nanti ada yang ngajarin Anda tentang riset dan seterusnya, bukan di sini nanti tempatnya ya. Nanti bagi yang masih merasa ilmu risetnya, publikasinya dan seterusnya masih kurang, ya berarti nanti Anda masuk ke peneliti pemula, begitu ya. Nanti saya jelaskan ya lebih detail siapa yang masuk kategori peneliti profesional, siapa yang peneliti pemula. Kenapa saya tetap menerima teman-teman semuanya? Karena saya berharap ICSSR ini tidak hanya apa ya, tidak hanya kalau mau dibilang viral gitu ya atau hangat pada waktu-waktu terdekat saja, tapi saya ingin berkelanjutan gitu ya. Sampai saya seandainya nanti ya dipanggil ke rahmatullah, ICSSR ini masih berlanjut gitu loh kira-kira ya. Itu yang saya harapkan. Makanya saya memikirkan teman-teman yang baru S1 dan seterusnya itu bisa melanjutkan gitu ya visi misi dari ICSSR ini. Itu sih ya. Saya karena memang orang organisasi banget ya, meskipun ini yayasan, jadi rasanya rasa organisasi gitu ya. Jadi ada kaderisasi di situ. Karena saya kira visi misinya sangat mulia sekali ya. Begitu teman-teman. Nah, jadi bagi yang pemula tetap saya rekrut ya, cuma nanti ada wadahnya sendiri. Oke, siapakah peneliti profesional? Yang pertama, yang jelas Anda adalah lulusan S2 dan S3. Nah, begitu ya. Itu pertama, itu nggak bisa ditawar. Kalau Anda masih lulusan S1, mohon maaf sekali teman-teman ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, punya publikasi Scopus. Nah, begitu ya. Pak Fikri, udah Fikri, saya hanya punya publikasi tapi Sinta gitu ya. Nah ini saya kira kalau masih Sinta, Anda belum bisa saya kategorikan sebagai peneliti profesional. Gitu ya, jadi belum bisa. Yang peneliti profesional itu adalah yang sudah punya publikasi Scopus. Terus yang ketiga, punya rekam jejak riset ya. Jadi ya riset mandiri, terus apalagi ya termasuk Sinta boleh ya, tapi tetap Scopusnya harus ada teman-teman. Karena ini syarat utama. Anda bisa dikategorikan atau disebut sebagai peneliti profesional, pro gitu ya. Ya sebaliknya peneliti pemula mohon maaf alumni S1 ya, belum punya publikasi Scopus. Tapi nggak usah khawatir ya. Saya ini orang organisasi dan saya lagi-lagi karena mimpi saya itu besar ya. Terutama menciptakan kader-kader gitu ya, istilahnya kader gitu, kader peneliti ya dari ICSSR ini. Jadi untuk menyebarluaskan tentang pentingnya riset dan hasil riset. Uh, ya ya kalau mau dibilang kayak Prabowo Gibran gitu ya, demi 2000 Indonesia Emas 2045. Tapi gimana menuju ke sananya nggak jelas itu Prabowo Gibran. Nah, saya membantu ya beliau berdua, presiden wakil presiden kita. Salah satu perangkat yang harus dipersiapkan menuju Indonesia Emas itu adalah ini ya. Jadi kader-kader peneliti yang bisa menumbuh kembangkan budaya riset ya. Begitu teman-teman. Silakan teman-teman ini ya melabeli dirinya masing-masing. Anda lebih tepat masuk kemana ya. Nanti ada sesi khusus untuk peneliti pemula ya. Ada sesi khusus. Jadi nanti setelah ini semua tanya jawab dan seterusnya, teman-teman yang merasa masih peneliti pemula jangan keluar dulu ya. Nanti ada informasi tambahan. Oke, pendanaan lembaga. Nah ini yang penting juga teman-teman. Banyak mungkin saya nggak tahu motivasi teman-teman untuk bergabung di sini apa ya. Kalau motivasinya adalah mencari pekerjaan, nah ini saya sangat mohon maaf sekali ya. Ya gimana ya, belum bisa. Jadi ICSSR ini belum bisa memberi gaji ya kepada teman-teman yang ingin bekerja. Ya, karena kalau mau dibilang ya dananya
Mana ya? Nah, ini dananya nol, teman-teman. Kosong ini ya. Ini semuanya tanpa keluar dana sama sekali. Ya. Tapi kalau yang kalian cari adalah ilmu ya, pengalaman dan terutama mengembangkan skill untuk meneliti ya, bagus ya. ICSSR adalah tempat atau wadah yang tepat bagi Anda. Sumber dananya untuk saat ini yang saya bayangkan baru 3. Yang pertama iuran ya dari teman-teman semuanya, apa anggota maupun mitra ya. Terus yang kedua harapan saya nanti ya kita akan mendapatkan dana hibah ya, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Banyak sekali ya dana-dana hibah riset, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Terus yang terakhir sponsor. Nah, sponsor ini ya macam-macam lah, nanti mungkin dari perusahaan, dari bebas lah siapa yang tertarik menjadi sponsor dari kegiatan riset kita. Di antara dana hibah dari dalam negeri ini dari BI Institute ya, dari Bank Indonesia, dia ada research grant. Ini masih berlangsung ini, terakhir tanggal 10. Oh ini apa ini? Pengumuman kandidat ya. Pendaftarannya terakhir tanggal 28. 28 Februari. Besok nih. Ini sebenarnya udah nggak bisa lagi. Tapi nggak apa-apa, ini sebagai gambaran ya. Jadi kita untuk bisa memutar roda lembaga kita ya, atau sirkulasi keuangan kita, ya kita akan mengejar dana-dana hibah ini. Ini sampai apa contohnya dari BI ini sampai 250 juta ya. Terus kalau dari luar negeri ini ada contoh dari apa ini namanya, dari ASEAN ya. ASEAN Uninet. Ini saya lupa nih nama negaranya. Ya pokoknya dari luar negeri, dari Jerman kayaknya. Nah, kita akan mengejar itu teman-teman ya. Terus yang terakhir yang saya harapkan dari ICSSR ini adalah riset yang berdampak. Kita bisa berdebat panjang tentang riset berdampak itu seperti apa. Sejauh yang saya ketahui, para akademisi, para dosen di Indonesia terutama ya, yang dianggap berdampak itu adalah ketika artikel ataupun risetnya dikutip oleh artikel lain atau peneliti lain ya. Itu menurut saya kurang ya. Nggak tahu kalau teman-teman bagaimana, riset yang berdampak itu seperti apa. Bagi saya riset yang berdampak itu pertama ya harus terbit di jurnal terindeks Scopus ya, Scopus atau Web of Science, pokoknya yang levelnya internasional ya. Itu yang pertama harus. Setelah itu belum selesai ya, itu baru dampak tahap 1 atau level 1. Yang terakhir sebenarnya harapan terakhir itu ya, ini belum selesai ya, ini sosialisasi ya. Harapan dari riset kita itu yang terakhir adalah sampai kepada masyarakat, sampai kepada pemerintah gitu. Kalau bisa diterapkan lebih bagus lagi gitu. Itu harapan kita ya. Tapi tentu tidak mudah kan? Karena ya biasalah dalam hidup kita di masyarakat ya. Apalagi yang argumentasi ataupun ucapan informasi yang tidak berdasar, yang punya dasar riset yang kuat saja itu kadang nggak didengerin ya sama masyarakat gitu. Jadi tapi setidaknya kita perlu ya mempromosikan, mensosialisasikan bahwa informasi yang berbasis riset itulah yang sebaiknya diterima dan ditangkap ya atau diterima oleh masyarakat dan juga pemerintah. Itu harapan akhirnya. Tapi tentu susah ya. Nah, untuk ke sana kita harus terus-menerus melakukan sosialisasi. Itu sih ya, kita nggak muluk-muluk juga ya. Contoh sosialisasi riset sering ya, saya mungkin teman-teman tahu dengan Selios. Ini kebetulan teman saya sendiri, Mas Bima Yudhistira ya, direkturnya atau CEO-nya sering ya mengadakan sosialisasi riset seperti ini. Atau istilahnya diseminasi temuan riset. Nah, kita akan melakukan hal seperti ini juga. Ya mudah-mudahan kita ada sponsor dan seterusnya ya. Banyak ya. Selama ini sudah ada beberapa, ini masih Selios,
Kalau yang lain, ya saya tahunya Selios ya, karena teman sendiri ya. Yang terakhir teman-teman, jadi saya sudah menjabarkan semuanya ya, nanti akan saya kembalikan ke teman-teman semuanya ya. Bagi yang mau lanjut menjadi mitra peneliti atau anggota peneliti ICSSR ya, atau berproses di ICSSR, silakan nanti kirim email ya kepada ICSSR ya, yang saya kan sudah kirim email ke kalian semua, kirim email balik ya, balas ke saya melalui email itu bahwa saya atau Anda ya akan lanjut menjadi anggota maupun mitra peneliti di ICSSR ya. Nanti kalau Anda sudah email saya akan memberikan link grup WhatsApp ya untuk lebih lanjut ya. Sebelum itu saya akan menjelaskan bagi Anda yang lanjut ya, kita akan mengadakan rapat kerja di Surabaya offline ya, yaitu pada tanggal ini masih tentatif ya, yang pasti sekitar bulan April gitu ya, yaitu antara tanggal 18, 19, 20 ya, Jumat, Sabtu, Minggu ya, antara 3 hari itu. Nah, ini sementara ya Sabtu lah, mudah-mudahan bisa hari Sabtu. Itu lokasinya sementara di Hotel Clio. Dan untuk ini teman-teman, karena kita akan menyewa hotel ya, terutama ruangan auditoriumnya begitu, kan kita butuh biaya juga ya, dan mungkin juga konsumsi. Jadi teman-teman saya harapkan mengeluarkan iuran sebesar 400.000 ya. Karena kita nanti seharian ya, mulai pagi sampai sore untuk rapat kerja. Di antaranya nanti ya tentunya menentukan kerja riset selama setahun ke depan ya. Dan juga yang paling penting penyamaan visi dan misi. Kemungkinan nanti teman-teman saya harapkan untuk mengisi menandatangani kontrak kerjasama ya. Jadi saya kira ini samalah di mana-mana. Terus kita menentukan kelompok riset teman-teman ya. Kelompok riset ya, contoh kalau Anda adalah bidangnya pendidikan bahasa, nanti dikelompokkan kepada pendidikan bahasa. Terus dan seterusnya ya. Terus kita akan istilahnya menarget gitu ya, dana hibah yang ada. Terus kita membuat proposal riset ya, terutama untuk setidaknya setahun ke depan ya. Riset itu kan nggak sebentar teman-teman ya. Jadi kita mudah-mudahan dalam satu tahun ke depan itu minimal ada satu riset yang selesai ya. Dan setiap tahun kita akan mengadakan rapat kerja plus sosialisasi hasil riset ya, seperti yang tadi ya. Lokasinya nanti bisa berganti-ganti ya, Surabaya, entah di mana lah, nanti kesepakatan bersama. Terus yang selanjutnya juga target publikasi, ini penting ya, ini nggak bisa ditawar, ini publikasi harus ada dan harus Scopus teman-teman ya, dan penyamaan visi dan misi. Itu sih kira-kira. Bagaimana pertanyaan terakhir dari saya, masih mau bergabung? Ya begitu dulu, kita tanya jawab aja atau foto dulu ya Mbak Nurul ya.